Halo, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil dari pengaplikasian pembelajaran pemrograman berorientasi objek yang menggunakan bahasa Java. Di sini kami dari kelompok 3 dengan program kalkulasi roket ataupun komparasi eh, akan menjelaskan program yang sudah kami buat dan pengimplementasiannya secara aplikasi yang telah dipelajari selama 1 semester dan menjadi tugas besar untuk kami. Saya di sini Filemon Setanggang bersama anggota saya. Di kanan ada Andi Nurazidin, di kiri ada Bidin Saka Palewiguna. Wahyudin Sakapaluguna. Siap, siap. Oke, di sini kita akan melihat programnya dulu. Uh, Secara interface akan saya jelaskan secara singkat. Di sini kembali, ini adalah bentuk program awal. Mulai dengan program akses. Di sini masuk ke login form yang terkoneksi langsung dengan database menggunakan aplikasi Exam dengan modul Apache dan MySQL. Di sini ada dua sistem privilege, yang satu sebagai tamu yang tidak akan bisa mengakses data tapi dapat melihat opsi yang tersedia. Kemudian opsi untuk akun disediakan juga jika kita sudah terdaftar. Di sini untuk melakukan pendaftaran ada di sebelah opsi ada pembuatan akun ataupun bisa menekan tombol buat akun. Di sini tersedia prime-nya tersendiri. Untuk penggunaan langsung, saya akan login. Di sini kita punya 3 opsi yang dimana secara ini terlihat sama, tapi di belakang ataupun bentuk back endnya sendiri ini berbeda untuk melakukan perhitungan. Lihat juga di terlihat berbeda. Uh, ya, semuanya berbeda. Ini adalah secara singkat untuk pengenalan awal tentang aplikasi ini. Untuk selanjutnya pengenalan front end akan dilanjutkan oleh Andi Nurazidin. Ya, saya Andi Norajidin akan menjelaskan tentang desain dari aplikasi ini. Di sini kita memakai cPanel semuanya ini. Ini pakai JTEX dan juga ini juga pakai JTEX. Ini pakai JButton dan ini pakai JLabel. Ya, di sini kita akan masuk. Di sini semua juga pakai JButton. Nah, ini pakai combo box. Ini juga pakai combo box. Dan juga ini pakai JTable. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bidin Wahyudin. Lanjutkan tadi, ini adalah database atau table yang akan mengkoneksikan ke aplikasinya. Jadi table yang kita buat ada 4, terdiri dari masing-masing primary key dan foreign key, kecuali yang info akun ini, table ini. Terus kita lanjut saja pembuatan untuk mengkoneksikannya. Jadi kita pakai library-nya dulu. Karena kita sudah bikin, kita akan menjelaskan beberapa langkahnya gitu. Terdiri dari import Java IO untuk input outputnya dan SQL untuk mengkoneksikan database ke aplikasinya gitu. Dan di bawahnya ada swing, itu untuk mendeteksi error atau tidaknya. Dan di bawahnya ada koneksi, terus statement. Untuk J option sendiri itu karena tadi ada J swing, JavaX swing, itu karena nanti kalau barangkali ada error bakalan muncul kata-kata ini, koneksi database gagal atau database mati. Dan terus ada perintah connection atau con, ini untuk pembuatan akun, ini alamatnya, terus ini untuk nama akunnya. Yang statement itu untuk perintah eksekusi, kurang lebih seperti itu. Oke,
Baik, ini akan saya lanjut untuk backend, di mana aplikasi ini akan berjalan dengan sempurna dengan backendnya sendiri, tanpa front tidak akan berguna juga. Di sini kita melihat di tiap JFrog untuk GUI-nya tersendiri sudah tersedia banyak objek yang sudah dijelaskan secara front end. Untuk backend-nya sendiri bakal saya jelaskan secara singkat di sini. Di sini kita punya buat desainnya tadi. Sebentar. Di sini bahwa ini seperti yang tidak memerlukan apa-apa. Tapi di sini saya akan setiap table yang ini kolomnya bakal diambil, baru kita masuk ke database di mana untuk ini informasi kita masuk ke eventnya tersendiri. Masuk ke event, di sini SQL akan mendeteksi melakukan select from table yang digunakan, di mana username dan passwordnya sama gitu. Kemudian jika sama, dan juga di sini jika passwordnya sama dan diperbolehkan masuk. Kemudian opsi selanjutnya RS ataupun result set class. Di sini data yang tadi masuk, username-nya tadi bakal disimpan sebagai season key, di mana nanti ini sesinya ini bakal digunakan lagi untuk diinput sebagai nama untuk tiap data yang terinput, di mana nanti database-nya bakal seperti ini. Di sini kita punya foreign key, dan di sini ada primary key. Foreign key yang tadi username bakal terhubung ke username yang menjadi primary key, dan di sini sistemnya itu one to more, one to all, atau one to many, maaf. Di sini one to many, di mana username di sini bertindak sebagai user awal yang tidak bisa diganti kegunaannya, hanya terdiri dengan satu, hanya menjadi primary. Sementara username yang di sini foreign key-nya tersendiri bakal dapat diulang-ulang. Nanti ketika datanya kita buka, bentar saya coba. Bentar, 1 2 3. Oke. Di sini ada akun. Nah, di sini username yang tadi di sini yang sudah tersesikan tadi itu bakal masuk dalam bentuk sini menjadi Filemon juga. Di Filemon info akun sudah tersedia Filemon, dan di sini ada akan menjadi anggotanya tersendiri. Nah, kan di tabel tuh ada masalah di mana kita ini hanya bisa menggunakan satu tabel untuk satu database yang dimana bakal menginput data banyak. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita menggunakan primary tambahan, yaitu ID Rocket. Di sini ID Rocket itu berperan sebagai penyortir dan juga memberikan nama untuk setiap row di sini, bahwa aplikasi ini data yang disimpan ke database tersebut nanti itu tidak bisa diduplikasi lagi. Bisa duplikat tapi memiliki identitas yang berbeda. Nah, untuk melakukan sortingan data ya di sini, mungkin jika dilakukan pemuatan data table dengan cara yang ordinary gitu atau cara yang mudah, mungkin datanya bakal berantakan. Tapi di sini kami menggunakan, saya buka satu JFrog, yaitu ballistic. Di sini untuk from ballistiknya, sebenarnya di 3 JFrog ini sebenarnya punya cuman perbedaannya itu di pengkalkulasinya beda. Saya juga ingin belajar tentang abstrak dan interface, tapi karena waktunya kurang, jadi saya menggunakan cara singkatnya. Di sini untuk ngeload table, bentar, mohon maaf. Nah, untuk load table, nah di sini kita pakai query pencarian data berdasarkan keyword yang tersedia. Nah, keyword yang tadi itu, nah di sini kan kita punya username. Bentar, username ini sebenarnya tersimpan dalam bentuk dua hal. Yang pertama, dia itu tersimpan di sesi sebagai objek string, dan juga di sini dia tersimpan sebagai variabel nama pengguna dengan objek string. Nah, jika kita menggunakan variabel nama pengguna, balik ke sini dan menggunakan ini lagi, saat load table, data yang di sini tidak akan dimuat. Karena apa? Di sini nama variabelnya sendiri itu saat aplikasi ini dibuka dan saat load table-nya berjalan. Jadi variabelnya tidak mendeteksi dan labelnya ini tidak akan dimuat dan tidak akan memberikan output berupa data yang tersedia di table. Maka dengan itu saya menggunakan yang versi sesi. Data yang di sesi tersebut sudah dimuat sejak kita melakukan akses data. Nah, akses data di sini sudah dilihat saat sesinya data, kita melakukan get text di sini disimpan ke sesi set ID
di sini saya buka lagi. Nah, untuk ini kita lihat sesi set ID di sini, sesi yang untuk sesi set ID, sesi.id di sini bakal sama dengan ID dan disimpan. Nah, untuk mengambilnya kita pakai get dan dia akan mengembalikan data variabel yang tadi dalam bentuk string. Kemudian untuk penggunaan logika di sini yang bisa dibilang sebenarnya cukup tidak efisien untuk penggunaan algoritma, tapi sudah bisa dimanfaatkan untuk program dengan skala sekecil ini mungkin. Di sini ada satu pengembangan yaitu dihitung ya. Di sini kami menggunakan banyak variabel, tapi yang terpenting di sini variabelnya tidak terpecah karena saya menggunakan sistem tipe array data. Dan di sini modenya single linked list untuk menginput waktu, tempat, dan pendorong di sini. Nah, perbedaannya di sini integer 1 dan 2 string. Untuk itu kita melihat di sini untuk tiap datanya itu punya sistem sweet case yang dimana dia ini bakal mengganti data lebih efisien daripada menggunakan if function. Karena apa? If itu tersendiri bisa kaget ataupun bingung ketika ada data tabel yang sama tapi punya bobot yang berbeda. Jadi kita punya seed case di sini karena apa? Seed case juga bisa memasukkan data dalam bentuk tipe data lain, tidak tergantung dalam bentuk variabel string ataupun integer. Nah, kemudian di sini untuk penjelasannya tersendiri mana sih yang paling terlihat ya? Yang terlihat di sini untuk penggunaan kalkulasinya di sini untuk from jarak, jarak tempuh, beban, dan mode. Nah, di sini kita menanamkan bahwa di jarak itu bakal terjadi perekomendasian dalam bentuk jarak yang digunakan itu dihitung, kemudian waktu yang digunakan atau ini waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang cocok untuk melakukan penerbangan ataupun peluncuran. Nah, di sini ada malam. Nah, di sini ada waktunya. Waktu 1, kita kembali ke waktu 1. Waktu 1 itu malam. Nah, kemudian untuk yang kasus selanjutnya itu dimana untuk menginput tempat. Nah, tempat di sini kita melihat dari mode yang digunakan. Nah, di sini ada 3 mode dan di sini tempatnya juga melihat dari data array yang tersedia. Untuk modenya tersendiri, set modenya dihitung nanti apa sih yang dibutuhkan dari tiga ini. Yang terpenting nih datanya ini bakal ditambahkan, kemudian akan dilakukan pengalian pembagian data juga. Datanya tersebut akan masuk ke biaya di sini, estimasi biaya di sini kita masuk dalam hitungan US dollar, bukan Indonesia rupiah. Nah, di sini kemudian ada yang untuk set pendorong. Nah, set pendorong ini yang dimaksud kenapa kita menempatkan set pendorong itu di beban, karena apa? Set pendorong itu sangat tergantung di beban. Saat bebannya itu sensitif, maka pendorongnya itu perlu dengan pendorong yang lebih tenang ataupun lebih kencang. Saat yang paling kencang berarti barang yang dibawa itu tidak memerlukan tekanan gitu. Tekanan tidak akan mempengaruhi benda tersebut. Nah, di sini kita lihat TNT dengan jenis pendorong 2 yang dimana itu ada 7. Kemudian yang ini 1 yaitu ada 5, dan fusi di sini dia itu 0. Kenapa fusi lebih rendah? Karena apa? Ini bentuk awal dari nuklir. Nah, di sini ada ini set balistik. Kenapa dia ini fusi lebih rendah? Karena apa? Lebih baik tenang saat membawa roket dengan membawa barang yang sangat mahal daripada kita memaksa dia kencang dan tiba meledak di udara dan menghabiskan biaya fantastis. Nah, untuk pemanggilan data di sini kan dia menggunakan suitcase. Nah, bagaimana tabelnya bisa membaca data sementara suitcase tersendiri ini bakal dimuat gitu. Datanya ini tersendiri itu berbeda-beda. Nah, kenapa terjadi banyak duplikasi variabel di sini? Nah, kenapa demikian? Kenapa tidak singkat? Ini adalah masalah saya karena masih menggunakan tipe single linked list yang menggunakan brute force tersendiri. Di sini juga masalah yang saya dapat itu kan ketika menggunakan suitcase, variabel itu belum direpresentasikan. Jadi saat variabel tidak direpresentasikan dan kita mengambil data di tiap variabel itu, datanya akan nol ataupun dalam bentuk string dia tidak akan memiliki muatan. Nah,
cara mengakali tersendiri kita menggunakan sistem sesi tersendiri tadi. Cuman di sini kita mengambil data untuk ditanamkan ke query. Di sini insert into values. Di sini ada ID untuk yang ini, kemudian user kita masukkan pengguna. Nah, di sini berbeda dari pengguna yang tadi untuk koneksi. Kenapa get? Di sini karena dia sudah bisa dipanggil menggunakan hitung. Hitung sudah membaca ini dan dia bakal menanamkan di sini. Nah, kemudian hasilnya bisa dilihat seperti ini berjadi sampai function sesi. Nah, setelah itu semuanya berhasil, datanya bakal dihitung. Nah, saya coba lakukan perhitungan pertama. Di sini nama roketnya terbang angkasa. Oke, dengan jarak tempuh negara, beban fusi dengan mode stealth. Nah, estimasi jarak ini dalam bentuk kilometer dan bebannya dalam bentuk ton. Di sini levitasi itu menunjukkan bentuk miring atau dia itu lurus ke atas. Nah, di sini kita pakai estimasi jarak 5000 km dengan beban 5 ton dan kemudian levitasi 90. Hitung. Oke, data disimpan. Oke, di sini ID-nya sudah berbeda karena user lain punya data yang sama. Nah, namanya terbang angkasa, ukuran 12 meter kubik. Nah, di sini Ponderong 2, tempat luncur yang disediakan itu pesisir, waktu rekomendasi sore, dan biayanya sangat fantastis tentu saja. Nah, di sini kita kembali untuk melihat data lain gitu. Nah, ini kan user yang tadi. Kemudian bagaimana jika user yang dimaksud belum punya data? Nah, di sini saya akan masuk ke user lain yang dimana tadi ada perbedaan dari ID. Di sini kita masuk ke ada user yang saya tambahkan di sini Hagai sebagai user pengganti dari saya sendiri 1 2 3 4 5 untuk input datanya masuk, sudah di input. Oke, kita tadi lihat balistik. Oke, datanya tidak ada. Nah, kenapa? Karena datanya berbeda. Dia ini memanggil sesi ini sesuai dengan apa yang ada di tabel seperti itu. Kemudian untuk cari yang lain tersedia. Nah, sama juga di sini juga belum tersedia. Kenapa? Yang ini belum melakukan perhitungan secara banyak. Nah, untuk melakukan pendaftaran ya sebenarnya sih ini tidak perlu dijelaskan, tapi ada implementasi yang tambahan saya dapat di internet di mana banyak user itu lupa dengan passwordnya sendiri. Jadi saya di sini menggunakan sistem registrasi ulang untuk sandi, di mana orang itu supaya dia bisa mengingat kembali sandinya gitu. Kita daftarkan satu user, panggil saja namanya Bidin di sini, teman yang samping saya ini. Kemudian passwordnya kita mulai 1 sampai 5 sama 1 sampai 5. Oke, di sini saya akan coba untuk membedakan passwordnya. Oke, saat passwordnya berbeda, kata sandi tidak serupa. Nah, ini sangat berguna sekali bagi mereka yang memang sangat mudah lupa dengan sandi ataupun hanya memasukkan sandi secara belagu gitu. Nah, di sini saya masukkan 1 sampai 5 buat akun penyimpanan data berhasil. Nah, kembali kita panggil data tersebut Bidin. Nah, Bidin masuk, datanya sudah tersedia, dia belum mempunyai data. Nah, jadi semuanya terlihat lebih efisien dalam penggunaan data. Mungkin nah mungkin kenapa balistik saya jelaskan yang nuklir mungkin penggunaannya sama gitu, cuman di sini perbedaannya itu ada di beban, yaitu kalau nuklir dia menggunakan bahan radioaktif yang dimana ada uranium, xenon, dan plutonium. Untuk jarak sama dengan balistik, karena apa? Tidak ada nuklir yang diterbangkan ke luar angkasa. Nah, untuk antariksa ini berbeda. Di sini dia punya jarak yang sangat jauh, dan yang paling jauh itu interstellar. Karena apa? Kita sampai sekarang masih ke Mars saja masih sulit. Nah, di sini bebannya ada bernyawa dan benda. Kenapa bernyawa dan benda? Yang diperhitungkan di penerbangan antariksa itu hanya kedua ini. Kemudian untuk mode separasi, turbolift, dan reuse, mungkin seperti itu penggunaannya. Nah,
Untuk variabelnya di sini tuh di 3 window interface yang ada di sini itu punya nama variabel yang sama karena apa? Untuk mempermudah gitu, mempermudah pemanggilan data. Mungkin seperti itu penjelasan dari backend. Untuk info lebih lanjut dari source code yang kami buat sudah diupload bersamaan data yang ada di e-learning. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk penggunaan waktu yang disediakan. Saya Filamon Stanggang pamit undur diri. Saya Andi Nurajidin pamit undur diri. Dan Midin Wahyudin Sakapalaguna pamit juga untuk undur diri. Ya. Terima kasih untuk semester 2. Sampai jumpa.